Kita isi sedikit dengan pembacaan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah tentang Al-Karamah. Jadi Musa itu di zamannya Bani Israel itu, Musa itu ada dua, bukan satu orang. Musa itu ada dua sosok. Yang satu menjadi nabi, yang satu menjadi cikal bakal Dajjal. Namanya Musa As-Samiri. Musa As-Samiri. Ini cerita. Karena Musa As-Samiri ibn Zina. Jadi Musa As-Samiri, bukan Musa bin Imran. Bukan Musa bin Imran. Kalau Musa bin Imran adalah Nabi Musa. Karena Musa As-Samiri ibn Zinan, anak dari hasil zina. Musa Samiri. Wada'athu ummuhu fi jabal. Musa Samiri ini dia dilahirkan, ibunya melahirkan dia itu di gunung. Jadi lahirnya itu keluar Musa Samiri di gunung. Fa'arsalallahu ilaihi Jibril. Nah, ini kita belajar ya. Kadang yang ngasuh itu bukan menjadi patokan ukuran orang yang diasuh tadi menjadi baik. Karena Musa Samiri ini yang ngasuhnya, yang jaganya malaikat Jibril. Bayangkan, malaikat Jibril yang ngasuhnya. Fa'arsalahullahu ilaihi Jibril fasara yurdi'uhu min usbu'ihi. Jadi Musa Samiri ini nyusunya sama malaikat Jibril dari jari jemarinya malaikat Jibril. Barokah kalau bahasa kita. Dapat makanan asupannya dari malaikat Jibril. Bayangkan, ini kita belajar. Jadi bukan patokan kalau si fulan ini pasti baik. Karena Musa Samiri justru diasuhnya malaikat Jibril. Fakana ya'rifu idza nazala ila al-ard. Jadi Musa Samiri diasuh, dijaga. Dibesarkan oleh malaikat Jibril. Jadi tahu kalau malaikat Jibril datang, tahu. Falamma nazala Jibril yawma gharqi Fir'aun wa kana raqiban farasan fakana kullu syai'in wati'ahu bihafiriha yakhdar wa yuthmir. Jadi malaikat Jibril ini ketika turun dan pada saat terjadinya tenggelamnya Fir'aun, malaikat Jibril hadir pada saat itu, peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan bala tentara. Pada saat itu malaikat Jibril mengendarai kendaraan kuda. Fakana kullu syai'in, kendaraannya tadi menyentuh bumi tadi. Setiap pijakan yang diinjak oleh kendaraannya malaikat Jibril itu langsung tumbuh-tumbuhan, jadi hijau. Injak ini tumbuh, injak ini tumbuh. Barokah kalau bahasa kita itu barokah, punya karomahnya. Jadi bekasnya malaikat Jibril itu memberikan keberkahan, memberikan karomah. Fafatina Musa Samiri, kata Musa, bagus nih, hebat ini. Akhirnya diambil lah, ya. Bahwasanya bekas-bekas yang terkena pijakannya malaikat Jibril itu mempunyai karomahnya, mempunyai keberkahannya. Fafatina Musa Samiri wa alima anna hadha turab laha atharun. Jadi tahu lahu atharun. Jadi debu, pasir yang pernah dipijak oleh malaikat Jibril itu punya bekas, punya dampak, punya efek magis. Akhirnya fa'akhadha syai'an, diambillah, dimasukkan di dalam kantong bungkusan, disimpan sama dia. Falamma tawajjaha Musa lil munana. Ini dia hidup di kalangan Bani Israel. Ya, Musa As-Samiri ini hidup di kalangan Bani Israel. Jadi ketika Nabi Musa ngajak umatnya tadi, kaumnya tadi untuk nyembah Allah segala macam, dapat perintah oleh Allah untuk ke Bukit Tursina. Bukit Tursina, balik sana selama 40 hari. Ketika bermunajat kepada Allah, Nabi Musa mengajak. Si Musa As-Samiri ini hebat. Kalau udah sesat. Jadi bukan ukuran. Jadi jangan melihat, oh ini anaknya si fulan, bapaknya si fulan ini. Kalau sudah sesat, jangan diikutin. Nah, ini pelajaran. Kalau dia tidak benar, kalau dia tidak sesuai dengan ajarannya Rasulullah, jangan diikutin siapapun dia. Ini Musa Samiri yang ngasuhnya malaikat Jibril. Coba kalau sekarang malaikat, masya Allah sudah.
Ya. Jadi ketika Nabi Musa bermunajat meninggalkan kaumnya, diwakilkan kepada Nabi Harun, rupanya Nabi Harun tidak seperti Nabi Musa. Tidak seperti Nabi Musa. Akhirnya tadi terkenalah yang namanya propagandanya si Musa As-Samiri. Si Musa As-Samiri bikinlah yang namanya patung anak sapi. Namanya Ijin, anak sapi. Dibikinlah patung tadi. Wada'at turab. Nah setelah dibikin patungnya tadi, ditaruhlah tadi bekas debu atau pasir yang pernah diinjak oleh malaikat Jibril, dilemparkanlah ke patung itu. Rupanya bergerak dan bersuara. Ya. Fasara lahu khuwar, ada suara sapi. Faqala, kata Musa Samiri, orang tak punya ilmu, kalau tak punya ilmu kayak gitu tadi. Diucapkan mulut manis sama Musa Samiri, lihat kayak ini keajaiban. Hada ilahukum, orang Bani Israel. Orang Bani Israel, ini Tuhan kalian nih, Tuhan baru nih. Hada ilahukum wa ilahu Musa, ini Tuhan Musa loh. Ini loh yang maksud. Nah, kalau tak punya ilmu tadi kena. Wa ilahu Musa, mana lupa semua orang tadi itu. Kata, padahal sudah diingatkan sama Nabi Musa, awas, aku cuma 40 hari, jangan kalian tersesat lagi. Jangan sampai kalian tersesat lagi, kufur lagi, syirik lagi, aneh lagi, segala macam. Ya? Ini, Tuhannya Musa juga ini. Akhirnya nyembah anak sapi. Makanya Nabi Musa ketika pulang melihat orang-orang kok nyembah anak sapi, marah Nabi Musa. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, dipanggillah Nabi Allah Harun, sampailah ditarik itu jenggotnya Nabi Allah Harun. Nabi Musa itu orangnya kayak gitu. Kalau bahasa kitanya temperamen. Ini sama tuh. Kenapa kau biarkan orang-orang jadi syirik lagi? Begitu. Wahai Musa, katanya, ini bukan salahku, aku sudah ingatkan mereka. Karena lembut dari Nabi Harun tidak seperti Nabi Musa. Nabi Harun lembut. Aku sudah ingatkan, jangan sesat lagi, jangan sesat. Tapi mereka justru mau bunuh aku. Akhirnya Nabi Musa baru sadar. Baru diingatkan lagi, kaum kalian tersesat. Siapa di perbuatan siapa? Telisik ditelusuri, rupanya kerjaannya si Musa As-Samiri. Kata Nabi Musa, kau ini tidak bisa dibunuh katanya. Memang ada waktunya, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi sekarang jangan dekat-dekat Bani Israel sana. Tempatmu tidak tahu di mana aja. Kama fi surati Musa. Wa kana Musa As-Samiri munafiqan. Musa Samiri ini orang yang munafik. Wantur ila man rabbah. Makanya diajarkan sini. Lihat deh katanya, lihat. Si Musa As-Samiri diasuh, dibesarkan oleh Jibril, tapi jadi munafik. Bukan jaminan jadi. Bukan jaminan. Wa ila man rabbahu. Nah, kita tahu Nabi Musa yang jadi Nabi Musa dibesarkan oleh siapa? Diasuh oleh siapa? Firaun. Ya, Nabi Musa itu tinggalnya sama Firaun, justru jadi nabi. Jadi bukan ukuran. Si fulan ini bagaimana, bukan jadi ukuran. Lihat bagaimana nanti dia dapat hidayah atau tidak. Taufik dari Allah enggak. Kalau seandainya tidak dapat taufik bagaimanapun dia, jangan ikuti. Bahaya, menghindar jauh-jauh dari orang yang seperti itu. Makanya disebutkan, idzal mar'u lam yukhlaq sa'idan minal azab. Kalau seandainya seseorang itu memang sudah diciptakan oleh Allah di azali itu tidak bakal bahagia, maka tidak mungkin dia itu bakal bahagia karena sudah ditetapkan oleh Allah bakal bahagia. Oke, faqad khaba man rabba wa khaba al-mu'ammid. Beruntung orang yang diasuh dan rugilah orang yang berangan-angan. Fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafir. Musa yang jadi nabi itu dibesarkan, diasuh sama orang kafir, Fir'aun. Bahkan kafir dia ngaku dirinya Tuhan. Wa Musa alladhi Fir'aunu mursal. Jadi yang namanya Musa yang diasuh oleh Jibril kafir, Musa yang diasuh oleh Jibril kafir, Musa yang diasuh oleh Fir'aun justru menjadi rasul.
Jadi tolak ukur karomah tadi, ya, pelajarannya tolak ukur karomah tadi bukan bagaimana kehebatannya tadi. Si Musa Samiri punya kehebatan nih. Wah langsung, wah ini hebat, ikut jadi pengikut. Jangan hati-hati. Sudah banyak pelajaran kita. Jadi kalau melihat ada keanehan, lihat jangan. Sudah ada pelajaran kita sebelumnya. Musa Samiri jauh. Makanya di sini disebutkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid ditanya oleh seseorang, orang yang bisa melipat bumi. Tahu melipat bumi? Jalannya bisa cepat. Di sini bisa langsung kemana? Ke Dok. Dari sini baru jalan satu langkah sudah pindah sana. Di mana itu? Wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, orang-orang seperti itu wali bukan kalau bahasa kita. Panutan bukan, bisa diikutin enggak? Kata Abu Yazid Al-Bustami, laisa bisyai'an, ada apanya? Tidak ada apa? Biasa saja yang seperti itu, orang bisa melipat bumi dan segala macam, biasa saja, tidak ada yang aneh, tidak ada yang hebat, biasa saja. Kenapa? Fa inna iblis yaqta' min al-masyriq ila al-maghrib fi lahzatin wahidah. Kenapa itu biasa-biasanya? Karena iblis itu dari timur ke barat cuma satu langkah, udah bisa. Dari timur ke barat cuma satu kedipan saja, bukan langkah-langkah, ini kedipan saja bisa. Dari ujung ke ujung bisa. Iblis bisa. Hebat mana iblis sama orang tadi? Hebatan iblis. Nah itu. Jadi biasa-biasa saja kalau ada orang kayak gini biasa-biasa saja. Wa ma huwa indallahi bimakanin. Di sisi Allah mulia iblis, sama sekali mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang karamah ya. Jadi karamah yang istilahnya yang magic, yang khariqal adat, kehebatan-kehebatannya tadi supranatural itu bukan ukuran bahwasanya orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jaminan juga yang dididik oleh orang mulia atau dia itu dari orang mulia, dia ini dari keturunan yang mulia, bukan jaminan orang itu pasti mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau seandainya dia mulia, kalau seandainya dia takwa, dia lebih mulia, karena dia punya ada unsur yang lain yang bisa mengangkat derajat dia. Tapi kalau seandainya tidak takwa, tidak bisa dia mulia. Jadi jangan diikutin, kalau yang aneh-aneh jangan ikuti. Makanya di sini disebutkan, kata Abu Yazid Al-Bustami lagi, disebutkan, lau nazartum, kalau kalian melihat, ila rajulin, ke seseorang, u'tiya minal karamat, diberikan keramat, hatta tarabba'a fil hawa, sehingga itu orang tadi yang diberikan karamah itu bisa bersila terbang. Terbang, mengambang, apa bahasa itu? Melayang. Hatta tarabba'a fil hawa, fala taqtadu, jangan kalian ikuti, jangan jadi pengikutnya. Hatta tanduru kaifa tajidunahu 'indal amri wan nahi, sehingga kalian betul-betul melihat orang tersebut, kalian mendapatinya bagaimana ketika dia melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia melaksanakan kalau seandainya itu larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada larangannya Allah dia tinggalkan, kalau ada perintahnya Allah dia laksanakan. Lihat itu, kata Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi besar, seorang alim besar, ulama di zamannya. Jadi lihat ya bagaimana perintahnya Allah dijalankan enggak? Kalau larangannya Allah ditinggalkan enggak? Lihat itu. Wa hifdzil hudud, bagaimana dia melaksanakan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adabis syariah, dan adab-adab syariat yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tolak ukur. Jadi bukan tolak ukur siapa kehebatan bagaimana, bukan.
bagaimana dia melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-istiqamah khairun min alfi karamah. Jadi yang namanya istiqamah, jalan lurus, jalan lurus, sholat, jalankan di perintah sholat. Ini misalnya ada larangan yang Allah, dia tinggalkan, tidak berani dia ini. Larangannya Allah, bagaimanapun dia hebatnya, dia tidak berani. Tidak berani dia meninggalkan sholat, tidak berani, takut dia meninggalkan sholat. Makanya pernah menceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali yang tidak dipungkiri lagi kewaliannya. Bahkan orang yang namanya Wahabi pun ngakuin kewaliannya. Waliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tahu. Tapi apa? Ketika dia digoda oleh iblis, maksudnya, hei Syekh, katanya kau itu wali sudah, tidak perlu lagi kau sholat. Sudah tinggi, makammu itu tinggi. Kamu itu adalah sultannya para wali, sultanul aulia, sultannya para wali. Jadi tidak usah lagi kau sholat. Nah, suaranya ngomong, apa kau iblis? Kau itu iblis al-mal'un, kau itu iblis yang terlaknat. Ini kerjaan si iblis. Lagi sholat diganggu. Nah, kau itu iblis al-mal'un, pergi kau. Nah ini, jadi kalau orang yang betul-betul punya ilmu, sebelumnya belajar, habis itu dia kejar dengan amalnya, dengan mujahadahnya, dengan makanya bisa jadi wali yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolak ukurnya bagaimana dia menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tolak ukur kemuliaan dan karamah. Jadi itulah karamah. Yang namanya karamah itu kalau seandainya dia bisa istiqamah lurus, aneh-anehnya betul-betul mengikuti syariatnya Rasulullah, itulah yang namanya wali. Itulah orang yang mempunyai karamah. Wallahu a'lam.